Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emi Abigail Kristanti. Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas mengenai FreeRTOS Task Management. Nah, di video ini nanti aku bakal ngasih tahu kalian tentang sedikit teori dari FreeRTOS. Lalu karena kemarin saya sudah percobaan, saya akan memberitahukan ke kalian juga tentang codingan yang akan dipakai dan juga hasil percobaannya. Jadi langsung aja kita masuk ke teorinya. Jadi pertama-tama kita mulai dari dasar RTOS dan anatomi task. Jadi yang pertama itu mengapa RTOS? Sistem RTOS ini menjamin waktu respons terprediksi atau deterministik. Jadi ini sangat berbeda dengan sistem umum. RTOS ini juga dirancang khusus untuk embedded system kritis yang menuntun penanganan multi-event secara simultan dan instan. Lalu untuk preemptive scheduler, task prioritas tinggi dan berhak menyela task rendah kapan saja. Dan RTOS ini tuh juga sangat ringan, jadi dia konsumsi footprint RAM kernel hanya sekitar 10 KB. Nah, karakteristik utama task, jadi task ini unit program independen yang berjalan dalam loop, tak terbatas, infinite loop, seolah-olah dieksekusi secara paralel. Nah, di sini juga ada stack mandiri, jadi setiap task ini memiliki ruang memori pribadi. Lalu juga ada metadata TCB, yaitu task control block yang menyimpan konteks register. Dan juga blocking delay. Nah, ini tuh wajib menggunakan vtask delay agar scheduler dapat menjadwalkan task lain. Fungsi task ini dilarang keras untuk return. Selanjutnya tuh ada mengenai state machine dan siklus hidup task. Untuk siklus 4 state FreeRTOS, dalam FreeRTOS, setiap task secara dinamis berpindah status di bawah kendali penuh scheduler berdasarkan prioritas dan sinyal event. Ada ready, running, block, suspended. Nah, kalau ready itu dia udah siap dan ngantri giliran CPU. Kalau running itu dia aktif dan dieksekusi oleh core microprocessor. Lalu untuk block ini dia menunggu selesainya rentang waktu delay atau signal event. Lalu untuk suspended dia dihentikan secara manual, dibangunkan hanya jika di resume. Selanjutnya itu mengenai prioritas task dan penjadwalan preemptive. Nah, aturan main prioritasnya ini, prioritas bernilai dari 0 hingga nilai maksimum. Jadi semakin tinggi angka prioritas, semakin mendesak task tersebut untuk dieksekusi. Ada preemption. Jika task A, pre 3, sedang berjalan dan task B, pre 4, tiba-tiba masuk state ready, scheduler itu langsung menghentikan A dan menyerahkan CPU ke B. Gitu. Lalu untuk time slicing-nya itu ada task dengan tingkat prioritas yang sama akan dieksekusi bergantian secara round robin. Untuk alur konteks switch atomic, proses pengalihan CPU antar task terjadi dalam order microsecond tanpa disadari oleh task itu sendiri. Jadi yang pertama itu save, dia simpan regis CPU task aktif ke stack. Terus find, dia itu bakal cari task ready, diprioritasin tertinggi. Lalu ada load, itu mode pointer, state task baru. Lalu untuk jam, kembalikan register dan eksekusi. Nah, selanjutnya itu mengenai manajemen dan keamanan memori, stack, dan heap. Penyebab utama kegagalan crash atau sistem RTOS itu adalah stack overflow. Nah, akibatnya ini variabel lokal berlebih atau recursive call, serta memory leak terhadap heap-heap dinamis. Jadi ada watermark monitoring, ada heap scheme, dan kapasitas MCU. Untuk watermark monitoring, dia itu menggunakan fungsi API task get stack high watermark untuk melacak margin stack sisa terendah yang aman. Nah, untuk heap scheme, dia itu heap 4.c adalah scheme alokasi default yang sangat andal dengan coalescing atau meringkas fragmentasi. Nah, untuk kapasitas MCU, STM32 itu biasanya mengalokasikan
ke 10-20 KB heat. Sedangkan kalau ESP32 mendukung kapasitas dinamis lebih dari 500 KB. Nah, untuk estimasi kebutuhan stack itu ada rumus matematikanya. Jadi rumusnya itu S sama dengan dalam kurung V lokal ditambah D kali R save ditambah C CTX ditambah 30%. Gitu. Nah, untuk V lokalnya ini, dia itu total var lokal. Untuk D, dia itu call deep maximal. Untuk C, untuk R save, dia itu register pemanggil fungsi. Dan C, CTX, dia itu konteks kernel ditambah margin aman sebesar 30%. Selanjutnya itu mengenai mekanisme waktu, tick, and delay presisi. Untuk sistem basis waktu FreeRTOS, Tick interrupt bertindak sebagai denyut jantung operating system. Jadi dia bakal selalu menggunakan makro saat mengonversi waktu milidetik ke tick agar kode kita tuh kompatibel ke berbagai clock MCU. Nah, ada task delay, relatively delay, dia itu bakal menunda tugas dari saat pemanggilan API dilakukan, dan ini sangat rentan terhadap akumulasi penggeseran waktu atau drift atau jitter. Nah, dia tuh pas banget untuk tugas casual, misalnya bikin blinking atau clock berkala. Nah, untuk tes delay until, ini absolute delay, dia itu menjamin frekuensi eksekusi yang konstan tanpa drift waktu sama sekali. Jadi dia wajib digunakan untuk kalkulasi sampling sensor berkecepatan tinggi, kontrol motor, atau algoritma PID. Selanjutnya itu mengenai bare metal dan versus RTOS dan race conditions. Untuk perbandingan arsitekturnya, bare metal, super loop sequential, ini sangat efisien overhead rendah, namun sulit dikelola ketika proyek semakin besar dan membutuhkan penanganan event instan. Nah, untuk dibandingkan dengan RTOS, itu multitasking preemptive, itu membagi program menjadi komponen task yang modular, mempermudah skalabilitas, namun menuntun memori ekstra untuk mengelola overhead context switch. Untuk race condition dan torn reads-nya, ketika dua task atau lebih mengakses dan mengubah data pada variabel global yang sama tanpa perlindungan protektif, terjadilah anomali race condition. Yaitu compound instruction pada CPU itu dia tidak bersifat atomik atau membutuhkan beberapa langkah instruksi assembly. Nah, solusinya itu dilindungi dengan mekanisme queue atau mutex. Selanjutnya itu mengenai priority inversion dan core affinity. Ini tuh masalah priority inversion, di mana kondisi fatal ini task berprioritas tinggi terhalang oleh task berprioritas rendah akibat task berprioritas menengah merebut CPU. Nah, senarionya itu misalnya task low menahan mutex, task high memblokir menunggu mutex, task mid memotong preempt, task low, task high tertahan tanpa kepastian. Nah, solusinya ini task priority inheritance, priority task low ditingkatkan sementara setara dengan task high selama memegang mutex. Nah, ada juga watchdog protection dan idle power saving. Untuk sistem proteksi watchdog atau YDT, ini tuh mekanisme fail-safe circuit hardware untuk merestart unit MCU secara otomatis jika mendeteksi sistem hang atau tidak responsif. Nah, setiap task kritis wajib berkala atau kayak memberi makan atau feeding watchdog timer. Jika terjadi kegagalan feeding dalam kurun waktu timeout, misalnya 4 detik, hardware sirkuit akan langsung memicu sistem reset total. Nah, untuk optimasi idle task atau Pry0, idle task ini berjalan otomatis saat tidak ada task lain yang masuk ke dalam status ready. Idle hook callback ini fungsinya itu untuk custom memproses operasi pembersihan latar belakang atau logging berkala. Selanjutnya juga ada power saving, itu menghubungkan dengan instruksi hardware hemat daya. Misal Wi-Fi pada arsitektur ARM untuk mengistirahatkan CPU dari konsumsi arus listrik aktif.
Untuk contekan utama atau API Task Management, ada beberapa kategori fungsi, ada task creation, symmetric corping, execution delay, state control, dan juga resource cleanup. Untuk task creation, sintaks API Free RTOS-nya itu task create. Nah, kegunaan praktisnya ini dialokasikan dinamis instansiasi task baru di RAM. Dan sinyal return-nya itu DDoS atau error resource. Untuk symmetric corping, syntax API Free RTOS-nya ini, task create pin to core. Kegunaannya itu mengunci task pada core 0 atau core 1 khusus untuk ESP32. Terus untuk sinyal return-nya, dia bakal menjamin optimasi multi-thread dual core. Untuk kategori selanjutnya ada execution delay. Syntax API Free RTOS-nya itu task delay until and proof take. Kegunaannya itu absolute delay untuk periodisitas presisi tinggi tanpa return sinkronisasi internal kernel. Selanjutnya itu ada state control. State control syntax API Free RTOS-nya itu task suspend atau task resume. Ini tuh menghentikan atau menjalankan kembali task terpilih, dan sinyal return-nya itu dia menerima parameter target handle task. Untuk resource cleanup, syntax API Free RTOS-nya ini task delete, task handle. Kegunaannya itu untuk menghapus task dari penjadwalan dan membebaskan RAM. Untuk sinyal return-nya itu null untuk menghapuskan task itu sendiri. Nah, ini penjelasan teori mengenai Free RTOS. Lanjut aja kita masuk ke codingan dan juga percobaannya. Oke, untuk codingannya, ini aku nggak pakai codingan yang aku pakai pas praktikum kemarin, tapi ini tuh ada dari filenya dosen saya. Jadi saya akan menjelaskan secara sedikit saja. Nah, kita mulai aja langsung. Nah, dari sini ada includes studio H, string H, free RTOS, terus ada task, driver, GPIO, ASP log H, ASP timer. Nah, ini semua tuh yang pertama, dua pertama ini tuh dia bakal sebagai fungsi input atau outputnya. Jadi dia manipulasi teks. Selanjutnya yang free RTOS ini dia itu library inti dari free RTOS. Nah, habis itu di driver GPIO dia tuh mengontrol pin GPIO yang ada pada ESP. Selanjutnya untuk ESP log H itu tuh untuk logging atau menampilkan pesan debug berwarna ke serial monitor. Selanjutnya untuk ESP timer itu tuh untuk mengakses timer internal hardware ESP dengan mikrodetik. Terus ESP system yaitu library system untuk membaca fungsi dasar chip seperti kapasitas heap atau yang lainnya. Terus untuk config H itu eksternal yang definisiin LED atau GPIO-nya itu. Nah, selanjutnya itu ada di static constant char. Ini tuh membuat penanda teks bernama task basic. Nah, tag ini dia ditempelkan ke setiap log output supaya kita tahu modul mana log tersebut itu berasal. Terus yang static ini, dia tuh tipe data pointer dari Free RTOS untuk menyimpan identitas atau handle dari task yang dibuat. Nah, selanjutnya ada juga yang static volatile event 32, dia tuh variable counter 32 bit. Nah, kata kunci volatile ini dia kasih tahu compiler kalau nilai variabel ini bisa diubah kapan saja oleh task yang berbeda. Selanjutnya ada juga yang static int 64, ini variabel 64 bit untuk menyimpan waktu awal. Selanjutnya ada ini static event 32 get elapsed.
ini tuh mengambil waktu saat ini dengan ESP timer get time yang tadi, dikurangi waktu awal start time US yang ini. Nah, nanti dibagi 1000 untuk mengubah satuan mikrodetiknya menjadi milidetik. Selanjutnya ada ini, static content chart. Ini tuh fungsi converter untuk mengubah status task dari e-task state dari free RTOS yang berupa angka menjadi teks atau string yang mudah dibaca manusia saat di print. Gitu. Terus ada juga ini static void, ini fungsi GPIO. Nah, yang GPIO config ini membuat struktur konfigurasi untuk pin digital, habis itu pin bit mask ini, itu tuh memilih pin menggunakan operasi bit shifting. Di sini tuh pin LED 1 dan LED 2 itu dikonfigurasi bersamaan. Terus ada pull up juga. Nah, ini mengatur pin sebagai output tetap mematikan internal pull up atau pull down dan mematikan fitur interrupt. Nah, yang GPIO config ini, dia tuh menerapkan semua pengaturan di atas ke hardware ESP32. Selanjutnya yang ini tuh mirip seperti yang di atas, tapi mengonfigurasi button GPIO sebagai input dengan mengaktifkan internal pull-up resistornya. Nah, selanjutnya ada yang GPIO set level ini. Ini tuh memastikan bahwa kedua LED mati, jadi logikanya itu 0 saat start. Dan yang SP logi ini, itu menampilkan log informasi ke serial monitor dengan warna hijau bersama bawaan ESP IDF. Nah, selanjutnya itu yang static void ini, dia tuh memeriksa apakah handle task itu valid. Dan jika 0 atau belum dibuat, tampilannya itu log peringatan atau warning gitu. Lalu dia bakal keluar fungsi. Nah, yang constant char ini, dia itu menggunakan API resmi FreeRTOS untuk membaca metadata dari task berdasarkan handle-nya, nama task, level prioritas, sisa memori minimum, dan lain-lainnya. Selanjutnya untuk ESP logi tag ini, dia tuh mencetak informasi task tersebut ke serial monitor secara rapi. Nah, yang stack HWM ini, dia tuh mengubah satuan word menjadi ukuran byte. Untuk printf data task info, dan itu printf dengan format CSV untuk mempermudah aplikasi monitoring eksternal seperti script Python dan mengangkat data mentah dari port serial. Selanjutnya ada juga static void. Ini di sini tuh void PV parameter. Jadi sesuai standar free RTOS, fungsi tes wajib menerima parameter berjenis pointer void. Gitu. Terus yang task 6 ini, dia itu mengambil data parameter yang dikirim saat pembuatan tes dan mengubah bentuknya kembali menjadi integer. Selanjutnya ada ESP logi ini. Di sini tuh ada while yang pertama infinite loop karena task tidak boleh selesai atau berakhir, dan alias itu kayak nggak boleh ada perintah, maka ditaruh di dalam loop sebelumnya. Terus ada LED state, lalu ada LED state ini tuh untuk membalik logika variabel. Jika 0 itu jadi 1, dan jika 1 itu menjadi 0 untuk membuat efek kedip toggle. Gitu. Terus GPIO set level ini tuh untuk nyalain atau matiin LED fisik berdasarkan nilai LED state. Selanjutnya yang if, ini setiap kali counter ini
mencapai kelipatan tertentu yang ada pada data print interval, dia tuh bakal cek status LED dan informasi core mana yang saat ini tuh sedang mengeksekusi fungsi ini. Dan spell workday ini log level debug. Selanjutnya ini ada v-task delay. Ini tuh membawa task ini ke kondisi istirahat selama durasi 500 milisecond. Dan fungsi PDMS to text ini dia itu mengubah milidetik menjadi hitungan sistem text OS. Terus ada v-task delayed, ini tuh baris jaga-jaga, jadi bagaimana loop yang di atas itu misalnya jebol atau rusak, fungsi ini dia bisa menghapus dirinya sendiri dari memori agar ESP32 itu nggak crash. Selanjutnya ada ini static void task 2 LED blink. Nah, yang ini itu tuh kode persis dengan yang task yang pertama, tapi bedanya ini task yang ini dia mengontrol LED 2 gitu. Jadi berjalan pada tingkat prioritas yang lebih rendah dan memiliki durasi delay lebih cepat yaitu 200 milisecond. Nah, selanjutnya ada static void monitor. Ini tuh loop utama untuk task monitor. Jadi setiap siklusnya itu bakal memanggil fungsi helper print task info untuk membedah kondisi task 1, task 2, dan dirinya sendiri secara bergantian gitu. Selanjutnya, UN32 free heap ini, dia tuh bakal membaca kondisi memori RAM dan mencatat kapasitas RAM yang longgar saat ini. Sedangkan yang minimum free heap size ini, dia itu mencatat titik RAM yang paling kritis atau terendah yang pernah dialami sistem sejak menyala. Selanjutnya ada U-base type ini. U-task get number ini tuh menghitung total seluruh task aktif di dalam sistem menurut termasuk idle task bawaan OS. Nah, selanjutnya ini ada PV port malloc ini. Ini tuh dia bakal nyediain atau mengalokasikan ruang memori dinamis atau array sebesar jumlah task untuk menampung snapshot atau status sistem. Gitu. Selanjutnya ada lagi yang ini yang UX task get system state yaitu mengisi array dengan data mendalam dari semua task system secara sekaligus. Yang for ini dia tuh menampilkan ringkasan data tersebut terus satu persatu ke log debug. Terus ada juga vport free. Ini wajib dipanggil, jadi dia mengosongkan kembali memori array yang tadi dipinjam lewat pivot malloc ini agar nggak terjadi memory leak. Selanjutnya ini ada v-task delete, ya memberikan jeda waktu lama sebelum melakukan pemindahan kondisi sistem pada siklus berikutnya. Selanjutnya ada void app main void. App main ini dimulai langsung menguji nilai waktu sekarang ke variabel start time as dan menampilkan informasi detail chip via ESP logi ini. Selanjutnya itu ada integer GPIO. Dia itu memanggil fungsi konfigurasi hardware pin integer GPIO lalu mengukur kapasitas heap RAM sebelum pembuatan task dimulai. Selanjutnya ada juga SP logi. Ini tuh perintah inti free RTOS untuk meluncurkan task 1. Perintah ini tuh juga memesan memori dari heap untuk dialokasikan menjadi task control, blok TCB, dan ruang stack bagi task 1. Selanjutnya ini ada if red. Ini tuh
Dia ngecek hasil eksekusi, dan jika return value-nya itu bukan yang dia mau, yaitu PD pass, berarti alokasi RAM-nya itu gagal, biasanya karena RAM-nya penuh, dan dia bakal memicu log error. Nah, nanti ASP log ini dia bakal berwarna merah. Tuh. Selanjutnya ada event heap after ini. Dia tuh bakal memeriksa ulang sisa RAM setelah tas 1 tuh sukses mengambil sebagian ruang memori lalu mencetak seberapa besar RAM itu dipakai. Selanjutnya ada SP logi. Ini tuh mengeksekusi pembuatan tas 2 dan tas 3 menggunakan parameter konfigurasi masing-masing yang sudah diatur sebelumnya. Lalu di UN32 ini, dia tuh mengukur sisa memori final, menampilkan pesan bahwa inisialisasi pada app main telah rampung. Sesaat setelah kurung kurawal tutup ini tercapai, maka tas bawaan SP akan hancur secara otomatis dan membiarkan ketiga tas utama kita itu memegang kendali penuh pada core prosesor ASP secara mandiri. Nah, ini untuk penjelasan mengenai programnya. Ya, langsung aja kita lihat hasil percobaan aku kemarin. Nah, ini untuk percobaan yang pertama. Ini untuk codingannya. Nah, dia bakal ada kedip-kedip gitu. Jadi dia on and off. Jadi hasil serial monitornya itu on and off dan sama seperti LED-nya. Nah, ini menggunakan sensor suhu. Nah, di sini kita kasih api aja supaya suhunya itu bisa naik. Nah, di sini terlihat kalau suhunya jadi 50 derajat. Nah, makin naik jadi 56. Ini kita tiup supaya lebih dingin. Nah, di sini dia turun jadi 52, 54 gitu. Dan ini percobaan yang terakhir. Ini menggunakan STM32 dan sama seperti yang pertama tadi, dia tuh hasilnya kedip-kedip. Dan ini untuk programnya. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton sampai akhir video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Dadah.